Tapi betapa mengejutkan ketika kita mengatakan hal tersebut saat anak kita sedang tantrum, dia tetap mengamuk dan bahkan lebih kenceng gitu loh ngamuknya. Nah, itu dia tips yang bikin sering gagal mengatasi tantrum. Gini deh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about tips yang bikin sering gagal mengatasi tantrum. Ketika anak kita tantrum atau mengamuk dan sulit ditenangkan, kita sebagai orang tua pasti mencari cara yang terbaik untuk menenangkan anak. Sebagai orang tua, kita mungkin belajar dari buku parenting, tips yang diberikan influencer di sosial media, lalu kita mempraktikkan tips tersebut dengan meng-acknowledge atau memberitahukan emosi yang dirasakan oleh anak kita saat mereka sedang tantrum. Seperti mengatakan, "Oke, Mami ngerti kamu marah karena mainan kamu direbut. Mami ngerti kamu kecewa." Lalu dengan mengatakan itu, kita berharap anak kita itu mendengarkan dan memperhatikan kita dan kemudian bisa membantunya untuk tenang, ya kan? Tapi betapa mengejutkan ketika kita mengatakan hal tersebut saat anak kita sedang tantrum, dia tetap mengamuk dan bahkan lebih kenceng gitu loh ngamuknya atau nangisnya. Nah, itu dia tips yang bikin sering gagal mengatasi tantrum. Gini deh, coba bayangkan, saat kamu sedang melalui hari yang berat atau pekerjaan yang berat, lalu kamu ingin melampiaskan atau curhat lah ya ke teman kamu keluarkan tuh unek-unek yang ada di benak kamu. Terus teman kamu malah bilang, "Aku tahu kamu marah," secara berulang-ulang. Apa nggak makin kesel tuh? Pasti kan kamu pengennya ya didengerin aja dulu gitu kan ya. Nah, ya sama aja sama anak-anak. Ketika kita meng-acknowledge perasaan mereka, kita nggak perlu gitu loh mengulangnya terus-menerus seperti mantra. Karena ketika anak kita sedang dalam keadaan tantrum atau mengamuk ya, bagian yang digunakan untuk berpikir di otaknya itu sedang tidak aktif. Saat itulah dia kesulitan untuk memproses apa yang kita sampaikan. Seperti halnya mendengarkan orang berbicara saat keadaan sekitar itu crowded gitu, sangat ramai atau sangat tidak kondusif. Nah, pasti kan susah ya untuk tetap fokus dan mencerna pembicaraan tersebut. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, orang tua harus gimana dong menghadapinya? Oke, setelah kita memberitahu emosi yang sedang dirasakan anak kita, nggak ada cara lain selain kita menemani anak kita. Just be there. Bisa tawarkan pelukan atau duduk di sampingnya. Kalau anaknya nggak keberatan, bisa sambil kita usap-usap kepalanya, terus punggungnya atau puk-puk gitu ya. Nah, tanpa perlu banyak bicara gitu loh. Tunjukkan bahwa kita ada untuk mereka. Meskipun hal ini mungkin nggak akan langsung bisa bikin anak kita berhenti menangis ya, tapi itu akan membantunya untuk tetap merasa dicintai dan disupport, serta tidak ditinggalkan. Karena memang itulah yang paling mereka butuhkan pada momen tersebut gitu ya. Tapi ini beda hal ya, kalau tantrumnya itu sudah sampai menyerang fisik. Kadang ada kan anak yang kalau mengamuk itu mukulin orang tuanya atau lempar-lempar barang gitu ya. Nah, kalau tantrumnya itu udah di level itu, kita malah sebaiknya itu menjauh atau membuat jarak lah ya. Jangan malah pasang badan gitu. Kita bisa pindah mungkin di ruang yang berbeda, asalkan kita pastikan dulu bahwa kondisi di situ itu tidak ada yang membahayakan gitu loh. Kondisi di mana anak itu mengamuk gitu ya, tidak ada yang membuatnya bahaya atau tidak ada yang berpotensi membahayakan. Kita bikin batasan yang tegas dan lihat matanya dan bilang nih, "Mommy tahu kamu marah, it's okay, tapi pukul itu sakit. Mommy akan tunggu di sana sampai kamu siap untuk ngomong atau dipeluk." Nah, ini berbeda ya dengan menyuruh anak untuk langsung berhenti menangis dan meninggalkannya gitu aja. Saat kita memvalidasi emosi mereka nih, kita mengajarkan bahwa nggak apa-apa merasakan emosi-emosi tersebut. Dan dengan pernyataan, "Mommy akan tunggu kamu di sana sampai kamu siap untuk dipeluk atau untuk ngomong," gitu. Itu kita udah menunjukkan bahwa kita akan selalu mencintai dia kok, bahwa kita nggak membenci dia kok. Nah, kita selalu ada kok buat dia gitu loh. Sedangkan nih, kalau kita langsung menyuruhnya untuk stop menangis atau bilang gitu aja nangis atau jangan cengeng deh gitu ya, lalu meninggalkannya begitu saja, anak akan berpikir bahwa apa yang sedang dia rasakan itu salah.
dan dia merasa tidak berharga gitu loh. Dia akan merasa bahwa orang tuanya itu membencinya dan tidak memperdulikannya. Padahal adalah tugas orang tua untuk membantunya mengerti emosi yang dirasakan dan bagaimana mengontrol emosi tersebut. Ingat ya, anak-anak itu kan masih tidak tahu apa-apa gitu loh ya. Jadi ya emang ya sudah seharusnya gitu kita membimbing dia selama perkembangan emosinya berlangsung. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kapan sih kita sebaiknya ngasih pengertian atau penjelasan tentang emosi mereka dan bagaimana harus bertindak gitu loh saat emosi tersebut itu muncul? Jawabannya, ketika sudah benar-benar tenang. Kalau sudah benar-benar tenang, baru bisa kasih pengertian ke dia. Tekankan emosi yang tadi dia rasakan dan bagaimana sih seharusnya dia bertindak ketika sedang marah atau kecewa atau merasakan emosi-emosi tersebut ya. Di anak aku, ini berlaku ketika dia udah benar-benar tenang ya. Karena kalau masih baru aja tenang nih, itu dia malah keinget lagi dan bisa nangis lagi gitu loh kalau di anak aku ya. Jadi ini perlu diperhatikan juga ya, kapan sekiranya waktu yang tepat untuk ngasih pengertian atau penjelasan ke anak kita. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang lagi. Bye!